Setelah timnas Indonesia menorehkan prestasi yang cemerlang di Piala Asia U23 2024 dengan menempati posisi keempat, maka saat ini Sintayong harus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menjalani partai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, maka timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesuai dengan jadwal, Indonesia kontra Irak berlangsung 6 Juni dan 5 hari berselang atau tepatnya 11 Juni giliran Indonesia yang bertemu skuad Filipina. Diketahui bahwa timnas Indonesia tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia duduk di posisi kedua dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Maka timnas Indonesia kemenanganlah menjadi sangat penting, karena jika bisa mengalahkan Irak, maka Indonesia dipastikan melangkah ke babak ketiga dengan tabungan 10 poin. Merujuk catatan pertemuan, timnas Indonesia dan Irak sendiri sudah bertemu 13 kali. Irak masih jauh lebih baik dengan mengantongi 8 kemenangan, 2 kali kalah, dan sisanya imbang. Mengingat performa timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika PSSI dipimpin Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, peluang untuk menggebuk Irak terbuka lebar. Keputusan PSSI yang menaturalisasi sejumlah pemain keturunan terbukti bahwa angin segar bagi kebangkitan timnas Indonesia. Terbukti dengan 3 contoh pemain naturalisasi yang menjelma menjadi kekuatan timnas Indonesia dan sekaligus menjadi andalan timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sepak bola. Berikut 3 pilar kunci timnas Indonesia untuk bungkam Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama, Rafael Struijk. Rafael Struijk bisa bermain di 2 posisi, sayap kiri dan second striker. Bahkan Sintayong kerap memerintahkan pemain yang masih berusia 21 tahun itu lebih masuk ke tengah sebagai gelandang serang sekaligus gelandang bertahan. Diketahui bahwa Struijk betul-betul tanggung jawab dalam tugas berat yang diberikan pelatih tersebut, dan terbukti memang bisa. Pemain ADO Den Haag Belanda ini sama sekali tidak kenal lelah, dan Struijk menjadi pemain paling sibuk dalam pertandingan akbar Piala Asia U23 2024 di Qatar kemarin. Puncak kejayaannya terjadi saat Garuda Muda mengalahkan tim kuat Korea Selatan, dan Garuda Muda sukses memulangkan Korea Selatan itu pun tidak lepas dari performa menawan Struijk. Dan saat melawan Irak nanti, bisa dipastikan Rafael Struijk akan masuk starting 11 dan kembali memiliki tugas memimpin serangan Indonesia dari semua lini. Yang kedua, Justin Hubert. Justin Hubert terlihat kaku dan dingin. Itu bisa dilihat dari rautan wajah dan tatapan matanya yang tajam. Akan tetapi di balik kedinginan itu, Justin Hubert merupakan pribadi yang ramah dan hangat. Walaupun mulai debut Januari tahun ini, pemain berusia 20 tahun itu tak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian fans setia Garuda. Sukses timnas Indonesia U23 menorehkan sejarah
ajang Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke semifinal. Tak lepas dari kontribusi pemain Cerezo Osaka Jepang ini. Kehadirannya sangat penting dan bisa dibilang 35% kekuatan timnas Indonesia ada padanya. Terbukti nggak ada Justin Hubert lini belakang Garuda Muda saat melakoni laga playoff kontra Guinea terlihat rapuh. Bagaimana melawan Irak nanti? Semoga Justin Hubert bisa tampil baik karena ribuan fans dia yang akan penuhi stadion utama Gelora Bung Karno siap berteriak lantang memanggil namanya. Yang ketiga, Nathan Joe Aon. Pemain Swansea City Inggris ini bingung dan heran karena Nathan sontak berkibar-kibar. Memang Nathan wajib diapresiasi tinggi karena efek positif dari aksi ciamiknya selama membela timnas Indonesia sejauh ini. Namanya mencuat kala dia ikut membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Itu pun merupakan pencapaian sesionalnya Indonesia di pentas akbar. Jadi kalau Nathan jadi idola jutaan rakyat Indonesia, khusus pendukung setianya Swansea City sejatinya tak perlu heran. Aksi bek 22 tahun ini selalu dinanti, kapan dan dimanapun timnas bertarung, termasuk kala menjamu Irak nanti. Percayalah dan yakinlah jika bisa mengalahkan Irak dan Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Swansea City yang geger tapi juga dunia.